Cie, dua, tiga. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang 4 jalan umum di Sumatera Barat dengan tikungan paling mengerikan, daerah dengan ragam wisata alam dan budaya yang menakjubkan. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Seperti diketahui, kawasan Sitinjau Lawik merupakan rute yang memiliki tanjakan ekstrim yang berada di Jalan Raya Padang Jambi, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Meski jalur ini termasuk jalur nasional, berbadan jalan yang lebar, tapi tidak semua kendaraan dapat dengan mudah memilih jalur ini. Sebab, untuk kendaraan berat, harus mengambil sisi terluar yang landai agar mendapatkan momentum untuk menanjak. Meski Sitinjau Lawik dikenal juga memiliki panorama indah, tapi kawasan ini dikenal pula konturnya yang curam, rawan longsor, bertanjakan tinggi, serta arus lalu lintas juga cukup padat. Pemandangan di kawasan Sitinjau Lawik dikenal indah dan udaranya segar. Di jalur ini dipenuhi banyak pepohonan hijau yang rimbun, sehingga sangat memanjakan mata pengguna jalan. Selain itu, pengguna jalan bisa melihat keindahan Kota Padang dan hamparan air laut dari jalur ini. Pemandangan itu bisa dilihat di beberapa titik ruas jalan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi sudah berulang kali meninjau kondisi kawasan itu. Ia berharap segera ada solusi untuk penanganan tebing yang telah puluhan kali longsor menimbun badan jalan itu. Aparat terkait bisa saling bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan tersebut seperti dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, BPJN, Sumatera Barat, Sumbar, dan Dinas Kehutanan Sumbar. Tebing yang rawan longsor itu berada tepat di pinggir jalan nasional yang menjadi kewenangan BPJN Sumbar. Sedangkan Dinas Kehutanan Sumbar dapat mendukung penanganannya terkait dengan lokasi tebing yang berada di kawasan hutan lindung. 3 alat berat yang disiagakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, BPJN, Sumbar di lokasi saat ini masih bisa mengatasi, mengeruk material longsor kemudian membuangnya ke jurang di sisi jalan. Namun begitu, masih banyak material yang rawan longsor tergantung di sisi tebing. Bila runtuh, maka akan sangat mengganggu arus lalu lintas padat di Sitinjau Lawik. Dengan tujuan yang jelas, untuk menyelamatkan nyawa masyarakat dan memperlancar arus barang dan mobilitas manusia, maka penanganan kawasan Sitinjau Lawik dinilai perlu disegerakan. Penanganan kawasan longsor Sitinjau Lawik tetap harus memperhatikan fakta integritas, dan memastikan semua administrasi berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Kelok 44 atau Kelok Ampe Pulo Ampek adalah kelokan yang terdapat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kelok 44 berada di daerah perbukitan di atas Danau Maninjau serta dilingkari jalan yang berkelok di lerengnya. Sebab, ketika melewati Kelok 44, Anda akan disuguhi pemandangan alam yang memukau. Panorama dengan latar Danau Maninjau siap memanjakan mata ketika melintas. Namun, ketika melewati Kelok 44 ini sangat dibutuhkan kehati-hatian pengendara, karena jika tidak berhati-hati maka tidak menutup kemungkinan akan mengancam keselamatan pengendara. Kelok 44 merupakan tikungan berjumlah 44 belokan. Setiap belokan memang patah dan diberi nomor berurut. Sepanjang perjalanan dari Bukit Tinggi menuju danau ini, pelintas akan disuguhi pemandangan berupa sawah-sawah yang berbentuk terasering, pancuran-pancuran air dari sungai yang bertingkat-tingkat, serta hijaunya deretan Bukit Barisan. Kelok 44 juga merupakan ikon dalam balap sepeda Tour de Singkarak. Kelok 44, atau dikenal juga sebagai jalur ekstrim di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menawarkan pengalaman unik dengan keindahan alamnya yang menantang. Jalan ini dikenal dengan 44 tikungan atau belokan yang melingkari lereng perbukitan, menciptakan tantangan bagi pengendara sekaligus pemandangan yang memukau. Lebih detail,
Kelok 44 merupakan jalur yang berkelok di lereng perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Setiap kelokan diberi nomor berurut, menunjukkan betapa berkeloknya jalan ini. Keindahan alam yang disuguhkan oleh Kelok 44, seperti perbukitan hijau dan danau meninjau di kejauhan, membuat perjalanan di jalan ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Jalur ini juga terkenal karena kehadiran monyet-monyet yang sering terlihat di sekitar jalan, menambah kesan unik dan liar. Kelok 44 tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat lokal, tetapi juga telah tersohor di dunia internasional. Jadi, Kelok 44 bukan hanya sekadar jalan, melainkan juga destinasi wisata yang menawarkan pengalaman perjalanan yang menantang dan indah. Kelok 9 adalah salah satu jalur jalan ikonik di Indonesia yang terkenal akan keunikan dan keindahan alamnya. Terletak sekitar 30 km sebelah timur kota Payakumbuh, Sumatera Barat, jalan ini menjadi penghubung strategis antara lintas tengah Sumatera dan pantai timur Sumatera menuju Provinsi Riau. Kelok 9 membentang sepanjang 300 meter di kawasan Jorong Ulu Air, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Dengan tikungan tajam dan lebar jalan sekitar 5 meter, jalur ini menantang namun sekaligus menawarkan panorama menakjubkan. Jalan ini dikelilingi oleh dua cagar alam terkenal, yaitu cagar alam air putih dan cagar alam Harau, serta diapit oleh perbukitan hijau yang indah. Seiring dengan peningkatan fungsi jalan ini sebagai penghubung utama, pemerintah membangun jembatan layang Kelok 9 yang megah, selesai pada tahun 2013. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 943 meter dan merupakan salah satu karya rekayasa teknik terbesar di Indonesia. Dengan desain yang harmonis dengan alam sekitar, jembatan ini tidak hanya meningkatkan kelancaran transportasi tetapi juga menjadi daya tarik wisata. Kelok 9 menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Dari jalur ini wisatawan dapat menikmati. Jalur ini mudah diakses dari kota Payakumbuh dengan perjalanan sekitar 1 jam. Dari kota Padang, dibutuhkan waktu sekitar 3,5 jam melalui jalur darat. Infrastruktur yang baik mempermudah perjalanan sekaligus memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan. Kelok 9 bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga simbol perpaduan antara keindahan alam dan teknologi modern. Tempat ini adalah destinasi yang wajib dikunjungi bagi mereka yang ingin merasakan sensasi berkendara di jalur yang menantang sekaligus menikmati panorama alam Sumatera Barat yang luar biasa. Jalan tersebut dibangun antara tahun 1908 hingga 1942 dengan maksud mengatasi perbedaan ketinggian ekstrim di kawasan perbukitan. Ciri khas jalan ini adalah kelokan-kelokan tajam yang menantang adrenalin para pengemudi. Namun seiring berjalannya waktu dan meningkatnya volume kendaraan, jalan sempit ini kerap menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Melihat kondisi ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan inisiatif besar kepada pemerintah pusat. Pada Agustus 2003, proposal pembangunan jembatan layang disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, dan akhirnya konstruksi dimulai pada November 2013. Proyek ini menjadi salah satu langkah monumental dalam meningkatkan konektivitas dan keselamatan transportasi di wilayah barat Indonesia. Tanjakan Silayang terletak di kawasan Padang Panjang, tidak jauh dari objek wisata air terjun Lembah Anai yang terkenal. Jalur ini menawarkan keindahan alam pegunungan dan air terjun yang memesona. Namun, di balik keindahannya, tanjakan Silayang memiliki karakter jalan yang sempit, berkelok, serta tanjakan curam yang kerap menjadi penyebab kecelakaan. Oleh karena itu, pengemudi disarankan untuk ekstra hati-hati saat melintasi jalur ini, terutama pada musim hujan. Tanjakan Silayang adalah nama sebuah jalan di dekat Lembah Anai, Sumatera Barat, yang seringkali mengalami gangguan akibat limpahan air terjun. Jalan ini dikenal sebagai jalan yang sempit dan bisa tertutup ketika air terjun Lembah Anai meluap. Setelah banjir bandang pada 11 Mei 2024, jalan ini kembali dibuka pada 21 Juli 2024. Sehingga limpahan air terjun dengan ketinggian 30 meter lebih itu langsung bersentuhan dengan badan jalan. Peristiwa tersebut sempat menimbulkan genangan air di badan jalan dengan ketinggian mencapai 30 cm. Tanjakan Silayang, yang juga dikenal sebagai Tanjakan Silayur, adalah sebuah tanjakan yang terletak di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Tanjakan ini dikenal dengan cerita mistis dan sejarah tragisnya, serta sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas. Namun demikian sekitar pukul 17.20 WIB, kendaraan mulai melintas kawasan setempat karena air perlahan menyusut. Hingga pukul 17.53 WIB, kawasan Silayang masih diguyur oleh hujan dengan intensitas ringan. Hal itu dikarenakan kendaraan kesulitan melintas baik kendaraan yang datang dari arah Padang menuju Bukit Tinggi, ataupun sebaliknya. Sebelumnya, air terjun Lembah Anai merupakan air terjun yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, posisinya berada di kaki Gunung Singgalang.
Polisi mengimbau agar pengendara tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Sekian mungkin sedikit cerita tentang 4 jalan umum di Sumatera Barat dengan tikungan paling mengerikan, daerah dengan ragam wisata alam dan budaya yang menakjubkan. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.